Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kita dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai penggunaan Information and Communication Technology atau ICT dan alat peraga. Kelompok 9 terdiri dari Sania Yulaistin, Laras Mawarsari, dan Juju Juningsih. Materi yang akan kita bahas pertama mengenai media pembelajarannya, kemudian Information and Communication Technology atau ICT, dan yang terakhir alat peraga. Materi yang akan saya sampaikan mengenai media pembelajaran. Pertama, tentang pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang dalam bentuk jamaknya medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Menurut Pustekom Depdikbud, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Maka dapat diambil kesimpulan, pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa agar proses belajar berjalan optimal. Materi selanjutnya adalah fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama, membantu guru dalam bidang tugasnya. Artinya, media pembelajaran dapat mempercepat pemahaman siswa terhadap materi yang bersangkutan, sehingga secara langsung membantu penggunaan waktu secara efektif. Kedua, membantu siswa dalam membangkitkan daya kognitif, afektif, dan psikomotorik mereka yang mendalam akan pesan-pesan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Dan yang ketiga, memperbaiki proses pembelajaran. Artinya, apabila implementasi pembelajaran tidak mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka media dapat membantu dalam mempertinggi hasil yang akan dicapai dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran. Selanjutnya, faktor dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Pertama, tujuan mengajar. Media yang dipilih harus sesuai dan menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Kedua, ketepatan dari materi dan media yang digunakan. Apabila materi yang dibahas mengenai bagian suatu benda, maka media yang lebih sesuai untuk digunakan adalah bagian atau slide. Sedangkan jika materi yang dibahas mengenai gerak, maka media yang sesuai adalah media film atau video. Ketiga, metode mengajar. Artinya, dalam proses pembelajaran, guru harus pandai menyesuaikan antara mengajar dengan media. Keempat, ketersediaan alat yang dibutuhkan. Artinya, pemilihan media harus disesuaikan dengan media yang ada di sekitar guru dan siswa. Kelima, keadaan siswa. Dalam menggunakan media harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan siswa yang akan menggunakan media tersebut dan besar kecilnya kelompok yang juga menjadi bahan pertimbangan. Selanjutnya, mutu teknis. Artinya, mutu teknis harus memenuhi persyaratan agar media tersebut digunakan dengan baik. Dan yang terakhir adalah biaya. Dalam memilih media harus disesuaikan dengan biaya yang dimiliki agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hubungan media pembelajaran dengan matematika adalah sebagai komunikasi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran matematika berlangsung. Proses komunikasi yang mungkin akan terjadi selama proses pembelajaran berlangsung adalah: pertama, komunikasi searah. Artinya, komunikasi hanya terjadi dari guru kepada siswa. Kedua, komunikasi dua arah atau dui arah. Artinya,
Komunikasi terjadi antara guru dengan siswa atau siswa dengan guru. Dan yang ketiga adalah komunikasi banyak arah atau multi arah. Artinya, komunikasi terjadi antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Selanjutnya yaitu adalah Information and Communication Technology. Menurut KBBI, pengertian informasi adalah penerangan, pemberitahuan kabar, atau berita tentang sesuatu. Menurut KBBI, pengertian komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Menurut Kemendikbud, teknologi informasi dan komunikasi atau dalam bahasa Inggris disebut Information and Communication Technology adalah semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Jadi, Information and Communication Technology adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. Kemudian, tujuan ICT dalam sistem pendidikan yang pertama adalah membangun kebiasaan masyarakat berbasis pengetahuan. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan penggunaan ICT. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Kemudian manfaat yang dapat diraih melalui penerapan ICT dalam sistem pendidikan yang pertama itu adalah meningkatkan kesetaraan pendidikan, kemudian mempermudah dan memperluas akses terhadap pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen tata kelola dan administrasi pendidikan. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme guru. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan ICT. Kelebihannya diantaranya yaitu sistem ujian berbasis komputer dapat mengurangi potensi kecurangan saat ujian, kemudian guru dapat lebih mudah menjelaskan instruksi yang rumit dan memastikan pemahaman dari para murid. Guru dapat membuat kelas lebih interaktif dan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Kemudian gambar-gambar lebih mudah digunakan dalam proses mengajar dan memperbaiki daya ingat bagi para murid. Kekurangan ICT diantaranya yaitu harga komputer, proyektor, dan alat-alat relatif cukup mahal sehingga tidak semua siswa dapat memilikinya. Permasalahan dalam pengoperasian alat-alat, bermain game di smartphone saat guru menerangkan pembelajaran, penyalahgunaan teknologi untuk hal-hal negatif oleh siswa, kesulitan untuk para pengajar dengan pengalaman yang minim dengan menggunakan alat ICT. Kemudian hubungan ICT dengan matematika. Kaitannya dengan pembelajaran matematika, guru atau calon guru hendaknya dapat menguasai perangkat lunak yang mendukung di bidang matematika seperti Microsoft Word, PowerPoint, Excel, atau program aplikasi lainnya. Berikut ini beberapa software dan kegunaannya dalam dunia pendidikan. Yang pertama, Word digunakan untuk membuat tampilan tekstual berupa tulisan maupun gambar. Kemudian PowerPoint digunakan untuk membuat slide presentasi. Excel digunakan untuk mengolah lembar data, software untuk menggambar dan mengolah citra seperti Paint, Corel Draw, dan lain-lain. Software pengolah video seperti Movie Maker, software pengolah suara seperti Sound Recorder, software untuk membuat animasi seperti Adobe Flash, bahasa pemrograman umum seperti Pascal, Delphi, Visual Basic, dan lain-lain. Software aplikasi khusus seperti MATLAB, Maple, Grapes, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai materi alat peraga. Menurut Sueparno tahun 1987, alat peraga pada hakikatnya adalah suatu alat yang digunakan untuk memvisualkan suatu konsep tertentu saja. Alat peraga merupakan bagian dari media pembelajaran. Alat peraga matematika adalah seperangkat media konkret yang dirancang, dibuat, dihimpun, atau disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu
menemukan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam matematika. Secara umum, fungsi alat peraga sebagai berikut. Ada sebagai media dalam menanamkan konsep matematika, kemudian sebagai media untuk menunjukkan hubungan antara konsep matematika dengan dunia di sekitar kita, serta aplikasi konsep dalam kehidupan nyata. Kemudian, sebagai media dalam memantapkan pemahaman konsep. Di sini ada kelebihan dan kekurangan alat peraga. Untuk kelebihan penggunaan alat peraga, bahwasannya alat peraga ini dapat menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajarannya itu menjadi lebih menarik. Kemudian dapat memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Selanjutnya, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan. Kemudian membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan, dan lain-lain. Pemakaian alat peraga dapat merangsang imajinasi anak dan memberikan kesan yang mendalam dalam mengajar. Panca indera dan seluruh kesanggupan seorang anak perlu dirangsang, digunakan dan dilibatkan, sehingga tak hanya mengetahui, melainkan dapat memakai dan melakukan apa yang dipelajarinya. Nah, untuk kekurangan penggunaan alat peraga sendiri, bahwasanya alat peraga ini mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut guru. Banyak waktu yang perlu untuk disiapkan. Perlu kesediaan berkorban secara material. Ada beberapa kelemahan sehubung dengan gerakan pengajaran alat peraga ini. Antara lain terlalu menekankan bahan-bahan peraganya sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang menghubungkan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan mengelola bahan-bahan itu. Nah, selanjutnya mengenai hubungan alat peraga dengan matematika. Kurang lebihnya seperti hubungan media pembelajaran dengan matematika. Selain dari itu, siswa akan semakin mudah memahami hubungan antara matematika dan lingkungan alam sekitar. Siswa juga semakin mudah memahami kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dan karena objek kajian matematika berupa benda pikiran yang bersifat abstrak yang tidak langsung diamati dengan panca indera, sehingga siswa kesulitan untuk memahami materi matematika yang dipelajarinya. Untuk memudahkan siswa belajar matematika, diperlukan alat peraga sebagai perantara atau visualisasi bagi siswa untuk berpikir abstrak. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 9. Apabila banyak kekurangan dalam bertutur kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.